Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta drama India. Di video kali ini Mimin akan bahas alur cerita serial Balika Fadu yang tayang setiap hari di Antv. Jadi di video kali ini, Jagdish akan pergi bekerja ke rumah sakit untuk melakukan tugasnya sebagai seorang dokter. Gangga menyuruh Jagdish untuk tidak pergi karena Jagdish kelihatan sangat lelah. Tapi Jagdish harus pergi bekerja karena Dr. Lal tidak akan masuk hari ini. Gangga menasihati suaminya dengan baik karena mereka berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri. Di sana Gangga mengambil Manu dan menyuruh Manu mengucapkan apa yang dia ajarkan tadi. Dan Manu memanggil Jagdish dengan sebutan ayah. Di sana Jagdish kaget bercampur bahagia mendengar Manu memanggilnya ayah. Kemudian Jagdish menggendong Manu sambil tersenyum bahagia melihatnya. Jagdish mengatakan, "Kalau kamu sudah memberikanku kebahagiaan yang sangat besar hari ini, tapi bukan hari ini saja, kamu akan terus memanggilku ayah seumur hidupku." Setelah itu Jagdish pun akan berangkat ke rumah sakit untuk bekerja. Gangga akan mengantar sarapan ke rumah sakit nanti siang, dan Jagdish mencium kening Gangga dengan sangat romantis. Di tempat lain, teman-teman Sanchi datang untuk menemui Sanchi, tapi Irapati melarang mereka karena Sanchi sedang beristirahat. Mereka semua meminta nomor ponsel Jagdish karena Sanchi melakukan tindakan bunuh diri gara-gara Jagdish. Tapi Irapati menyuruh mereka untuk tenang karena Irapati sudah melaporkan Jagdish ke kantor polisi. Mereka semua pun akan pulang, tapi salah satu teman Sanchi sangat gugup melihat Anandi. Di satu sisi, Gangga datang ke rumah sakit mengantarkan sarapan untuk Jagdish. Di sana Jagdish bertanya soal Manu, tapi Manu tidak ikut bersama Gangga. Sebelum mereka sarapan, Gangga pergi ke patung Dewi untuk mempersembahkan sedikit makanan. Sedangkan Jagdish menyiapkan semua makanan tersebut agar Gangga bisa makan bersamanya. Di situ seseorang datang dan Jagdish mengira itu adalah Gangga. Tapi Jagdish terkejut melihatnya kalau orang yang datang menemuinya itu adalah polisi. Jagdish bertanya ada apa inspektur datang ke rumah sakit ini. Inspektur langsung mengatakan kalau Nona Sanchi membuat laporan penangkapan untukmu. Kami terpaksa harus menahanmu karena kamu telah membuat Nona Sanchi melakukan percobaan bunuh diri. Seorang suster mendengar hal itu dan langsung pergi untuk memberitahu Gangga. Sedangkan polisi menyuruh Jagdish untuk makan terlebih dahulu, karena setelah itu mereka akan membawa Jagdish ke kantor polisi setempat, kemudian menyerahkan Jagdish ke kantor polisi yang ada di Udaipur. Jagdish hanya bisa diam dan terkejut mengatakan aku baik-baik saja. Lalu mereka semua membawa Jagdish ke kantor polisi. Sedangkan perawat tersebut memberitahu Gangga kalau Jagdish ditangkap polisi karena laporan dari Sanchi. Di situ Gangga terkejut mengetahui suaminya ditangkap polisi. Di sana Gangga melihat Jagdish dibawa oleh polisi. Lalu Gangga mengejarnya. Gangga menyuruh polisi untuk tidak menangkap Jagdish karena Jagdish adalah orang baik. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa karena Sanchi sudah membuat laporan untuk Jagdish. Tapi Gangga terus memegang tangan Jagdish dengan sangat erat. Di sana Jagdish menyuruh Gangga untuk tenang dan menyuruh Gangga untuk mengurus rumah sakit ini sampai Dr. Lal kembali ke Jaitsar. Jagdish juga menyuruh Gangga untuk mengurus Manu dengan baik karena dia akan pergi sebentar saja. Kemudian polisi membawa Jagdish naik jeep untuk dimintai pertanggungjawabannya ke kantor polisi. Gangga terus melihat Jagdish, begitu juga sebaliknya dengan Jagdish. Di satu sisi, mereka semua sedang membicarakan soal keadaan Sanchi yang melakukan percobaan bunuh diri. Tapi mereka semua lebih mengkhawatirkan keadaan Anandi karena hubungan Anandi dan keluarganya semakin memburuk setelah apa yang Jagdish dan Gangga lakukan. Di sana Sumitra menyalahkan Gangga atas semua yang terjadi pada Anandi. Tapi Byron mengatakan, "Kenapa kamu selalu menyalahkan mereka atas semua yang terjadi? Jagdish membatalkan perjodohannya dengan Sanchi dan menikah dengan Gangga itu adalah dua masalah yang berbeda. Jadi jangan salahkan mereka terus-menerus seperti ini."
Sumitra juga mengatakan, Jagdis tidak akan pernah bahagia selama dia hidup bersama dengan Gangga, karena Gangga hanya menjebak putraku. Dan suatu saat nanti, kamu dan Jagdis akan tahu kalau Gangga hanya menghancurkan kehidupan putraku saja. Sedangkan Gangga terus berlari menuju rumah nenek untuk memberitahu semua orang soal Jagdis. Setelah Gangga sampai di sana, Gangga berhenti tepat di depan rumah karena Gangga mengingat perkataan Sumitra yang mengatakan kalau dia tidak punya hak untuk menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Kemudian Gangga memutuskan untuk berteriak memanggil mereka semua untuk keluar. Dan mereka semua terkejut mendengar suara Gangga, lalu pergi keluar untuk melihatnya. Di sana Sumitra langsung mengatakan beraninya kau datang ke rumah ini lagi. Tapi Byron menyuruh Sumitra untuk tenang dan membiarkan Gangga bicara. Gangga memberitahu mereka semua kalau Jagdis dibawa ke kantor polisi karena Sanchi telah membuat laporan penangkapan untuk Jagdis. Mereka semua terkejut mendengar kalau keluarga Sanchi sampai membawa masalah ini ke kantor polisi. Nenek juga benar-benar marah karena mereka telah meminta maaf ribuan kali, tapi mereka malah melakukan hal ini pada Jagdis. Byron menyuruh nenek untuk tenang dan langsung bergegas pergi ke kantor polisi untuk melihat Jagdis bersama Gangga dan Pasan. Di situ nenek mengatakan, aku terus diam dan sabar selama ini karena aku melihat Anandi ada bersama mereka. Tapi mereka tidak tahu apa yang bisa aku lakukan jika mereka melukai cucu kesayanganku. Di tempat lain, polisi sedang menginterogasi Jagdis dan menyuruh Jagdis untuk menjawab semua pertanyaan yang dia lontarkan. Polisi juga menyuruh Jagdis untuk menandatangani dokumen tersebut. Tapi Jagdis mengatakan, apakah kalian benar-benar berpikir Sanchi melakukan percobaan bunuh diri karena aku membatalkan pertunangan tersebut? Tapi polisi mengatakan, alasannya bukan itu saja. Tapi Nona Sanchi memberitahu kami kalau kamu melakukan hal seperti itu bukan pada dirinya saja, melainkan kamu melakukan hal itu pada dua wanita sebelumnya. Sanchi mengatakan pada kami kalau kamu suka mempermainkan hati wanita jika kamu sudah puas dan bosan bersama mereka. Ini adalah bukti kalau kamu suka mempermainkan emosi seorang wanita. Pasan, Byron dan Gangga datang ke sana dan kaget mendengar polisi mengatakan hal seperti itu. Lalu Pasan menghampiri polisi tersebut dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Aku tahu kamu adalah seorang polisi, tapi kamu tidak pantas mengatakan hal seperti itu. Jagdis adalah seorang dokter dan semua orang memujinya. Pasan benar-benar marah melihat laporan murahan yang dibuat oleh keluarga Sip. Lalu Byron menyuruh kakaknya untuk tenang terlebih dahulu, karena semua masalah tidak akan pernah selesai jika kita menghadapinya dengan kemarahan seperti ini. Byron menyuruh Jagdis untuk tidak menandatangani dokumen apapun, karena Byron akan mengurus semuanya. Pasan mengatakan ke polisi, kalau kamu akan aku bebaskan dengan jaminan. Tapi polisi menjelaskan, kalau laporan seperti ini tidak bisa dibebaskan dengan jaminan apapun. Jadi Jagdis harus dibawa ke kantor polisi Udaipur untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia lakukan pada Nona Sanchi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Besok kita lanjutkan ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.